Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Raffi Ahmad Razak dari Razaker. Dan di video kali ini kita akan membahas proyek baru usulan pemerintah yang namanya Tol Bawah Laut. Jadi rencananya proyek ini itu akan digarap di IKN dengan biaya yang sampai 11 triliun. Nah, saat ini IKN itu tengah menjadi sorotan masyarakat Indonesia karena untuk perayaan HUT RI ke-79 akan diselenggarakan ke sana. Jadi nanti 17 Agustusan tuh nggak di Jakarta lagi, tapi udah mulai pakai IKN. Nah, selain itu IKN juga menjadi sorotan karena proyek-proyek yang akan digarap salah satunya ini, tol dengan terowongan bawah laut atau bahasa Inggrisnya itu immersed tunnel. Siapa yang menggarap dan berapa anggaran untuk proyek ini? Proyek tol bawah laut ini akan menjadi yang pertama di Indonesia. Direktur Pembangunan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Bu Wida Nurfaida itu mengatakan proyek ini akan digarap melalui kerjasama dengan pemerintah Korea Selatan. Panjang tol secara keseluruhan adalah 47 km dan akan menghubungkan Balikpapan dengan pusat IKN. Sementara itu, panjang terowongan adalah 1,5 km dan seluruhnya ada di bawah laut. Proyek ini masih dalam tahap feasibility study atau studi kelayakan dan akan mulai dibangun pada 2025 mendatang di masa kepemimpinan Presiden Pak Prabowo Subianto. Masih feasibility study ya teman-teman. Ini saya kalau udah dengar feasibility study masalahnya ada experience juga di sana perihal proyek pemerintah. Dan ya, mari kita lihat dulu ya feasibility study-nya seperti apa. Proyek tol bawah laut ini akan masuk ke dalam rancangan pembangunan jalan tol IKN segmen 4A dan 4B yang berada di area timur. Anggaran pembangunan proyek ini akan membutuhkan biaya sekitar 11 triliun rupiah. Jadi sebelumnya Indonesia itu kenapa tiba-tiba kepikiran nih? Itu terinspirasi dari beberapa terowongan bawah laut yang udah ada di negara-negara lain. Seperti contohnya ada terowongan George Massey di Kanada, ada terowongan Ted Williams di US, ada terowongan Ahmed Hamdi di Mesir, ada terowongan Marina Coastal Expressway di Singapura, dan ada terowongan Taihu di Tiongkok. Nah, sama seperti proyek tol bawah laut di IKN, negara-negara ini juga mengelontorkan dana yang sangat besar. Misalnya Singapura itu dia sampai ngeluarin 4,3 miliar SGD atau sekitar 39,8 triliun. Dan hingga saat ini masih belum ada informasi mengenai badan usaha yang akan ngegarap proyek tol bawah laut tersebut. Yang ada cuma satu nih yang udah ada minat, itu PT Hutama Karya. Walaupun memang proyek ini tuh agak kontroversial karena katanya menurut masyarakat 11 triliun terlalu besar. Masalahnya nih udah ada 2 BUMN karya yang jadi korban membangun proyek pemerintah tapi nggak balik modal. Itu kayak contohnya proyek WUSH, kereta cepat Jakarta-Bandung yang digarap oleh PT Wijaya Karya atau WIKA. Jadi sepanjang 2023 WIKA itu mencatat kerugian sebesar 7,12 triliun. Jika dibandingkan dengan kerugian pada 2022 yang tercatat 59,59 miliar, angka tersebut membengkak 11.860%. Jauh banget, emang jadi rugi banget sih kemarin tuh. PT WIKA mengatakan salah satu faktor penyebab pembengkaknya kerugian tersebut adalah WUSH. Maka dari itu banyak khawatir kejadian serupa akan terjadi di tol bawah laut ini. Emang di WUSH tuh ada kejadian apa sih? Kenapa WIKA ruginya sampai segitunya? Kita bakal bedah juga nih teman-teman. Jadi PT Wijaya Karya WIKA itu mencatatkan rugi bersih yang melonjak drastis hingga 7,12 triliun pada 2023, naik 11.860% dari 2022. Kerugian ini bahkan lebih besar dibandingkan kerugian Waskita Karya. Jadi Waskita Karya juga rugi teman-teman. Jadi 2 BUMN karya ini pada tahun 2023 itu kalau WIKA itu rugi 7,12 triliun, kalau Waskita itu rugi 3,77 triliun. Kenapa bisa sebesar itu? Dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 6 DPR, Direktur Utama WIKA, Pak Agung Budi Waskito, mengungkap bahwa salah satu penyebab kerugian perusahaan adalah proyek kereta cepat WUSH. Diketahui WIKA itu menjadi bagian dari PT PSBI, konsorsium yang menangani proyek kereta cepat WUSH dan memegang 60%
saham PT KCIC. Jadi bentuk konsorsiumnya ini namanya PT PSBI. PT PSBI ini isinya ada KAI, PT KAI itu 51,37%, PT Wika itu 39,12%, PT Jasa Marga 8,3%, dan PT PN atau Perkebunan Nusantara 1,12%. Jadi 4 perusahaan ini yang memiliki KCIC atau Whoosh ini ya teman-teman. Nah, untuk menyiasati modal yang keluar untuk Whoosh, Wika akhirnya mengumpulkan modal melalui penerbitan obligasi. Namun ini membuat beban keuangan perusahaan meningkat drastis. Performa keuangan Wika juga nggak cukup buat ngebayar semua utang atau obligasinya itu. Ini juga turun pengaruhi surat hibah lahan yang diberikan perusahaan dalam periode 2019 sampai 2022. Kalau dilihat dari laporan keuangannya, beban Wika tuh emang besar banget. Misalnya beban keuangan itu naik 133,7%. Terus beban lainnya bahkan naik sampai 310,16%. Kalau diangkain secara rupiah, jadi beban keuangannya 3,2 triliun dan beban lain-lain sampai 5,4 triliun. Akhirnya Wika tuh minta penyertaan modal negara atau PMN untuk tahun 2025 sebesar 2 triliun rupiah untuk membantu penguatan modal kerja. Jadi nantinya rencananya si PMN ini atau penyertaan modal negara itu bakal dialokasikan untuk proyek strategis nasional PSN, diantaranya Jalan Kawasan Inti Pusat Pemerintah atau KIPP IKN, Jaringan Interkoneksi Instalasi Pengolahan Air atau IPA IKN, Tol Serang Panimbang Seksi 2, Tol Semarang Demak, Proyek Terminal 2 Bandara Hang Nadiem. Nah, ini apakah Wika akan ngambil juga proyek tol bawah lautnya IKN? Who knows? Karena tadi kebetulan dia juga ya mau nggak mau, suka nggak suka udah ngerjain IKN juga. Jadi kalau emang nggak ngerjain ini agak aneh sih kalau menurut saya sih ya. Tapi ya sekali lagi proyek ini harus melihat feasibility study-nya atau studi kelayakan ya. Karena kalau teman-teman yang nggak tahu, proyek apapun itu harus melalui fase ini. Fase studi kelayakan itu adalah fase yang krusial. Karena kalau memang di sana aja udah bisa dinyatakan bahwa sebuah proyek ini akan visible atau tidak visible. Visible itu artinya layak secara ekonomi ya, layak atau tidak. Nah, dari situ sebenarnya sudah jadi warning apakah proyek ini itu pantas dijalankan atau tidak. Dan ini akan meminimalisir kerugian yang dialami Wika untuk Whoosh. Tapi sebenarnya kalau Whoosh lain cerita sih. Whoosh tuh lebih ke karena dibangun pas masa Covid, jadi manajemen proyeknya rada sulit deh. Mungkin segitu aja kayaknya teman-teman yang bakal saya bahas di video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like-nya, komen-nya, subscribe-nya, dan share-nya. Karena ya info-info seperti ini menurut saya sih penting untuk diketahui oleh masyarakat Indonesia secara luas. Nama saya Raffi Ahmad Razak, mewakili Razakar. Izin undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.